Nanti dia nggak bisa kerja lagi dengan nanti belum tahu tuh lagi dihitung, tapi saya sih minta dengan bunga aja. Blacklist tuh artinya nanti dia nggak bisa kerja lagi dengan berhubungan dengan pemerintah di sini selama saya di sini, atau di blacklist permanen. Yang di blacklist tuh suaminya atau istrinya, Pak? Dua-duanya. Kalau yang dibalikin dana berarti suaminya aja ya, Pak? Suaminya kan sudah selesai. Saya kan ada bunga. Pak, percepatan belanja untuk 809 triliun dalam waktu berapa minggu lagi gimana, Pak? Ada berjalan terus. Sekarang ya pertumbuhan dibanding tahun lalu udah kencang kan. Kita akan dorong terus. Saya akan mulai lihat kementerian lembaga ada nggak yang masih lambat. Sepertinya sih rata-rata pertumbuhannya lebih bagus dibanding tahun lalu untuk belanja. Jadi kita bergerak ke arah yang benar. Jadi saya harapkan APBN bisa mendorong terus pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama ini sehingga momentum yang kemarin nggak hilang. Dari KL mana yang kira-kira bisa mempercepat? Secara umumnya, saya lihat kemarin secara keseluruhan sih oke. Saya akan lihat lagi ada nggak yang masih lambat. Saya akan lihat data Januari kan Februari, saya akan lihat. Pak, soal ini Pak, yang kemarin Bea Cukai ngesegel toko perhiasan lagi itu, Kenapa? iya update-nya seperti apa? Karena apa sih Pak? Ya barangnya Spanyol lah. Spanyol tuh apa sih, Pak? Suara nyelundup lah. Artinya ada yang 100% bea cukai masuk, ada yang 50, ada yang 25, nanti dilihat sama orang bea cukai seperti apa. Kedepannya berarti ada lagi yang total kerugiannya berapa Pak? Dan kedepannya apakah ada lagi yang akan disegel? Total kerugian belum saya dapat laporannya. Ke depan pasti akan kita lihat seperti apa. Jadi gini, kalau kata orang-orang itu, orang-orang lapangan itu udah nyolong, habis itu jualnya di depan kita, gagah-gagahan, kan saya seperti menghina pemerintah. Kalau udah nyolong jualnya di gelap-gelap aja gitu biar nggak ketahuan. Jadi ya harusnya juga nggak boleh juga kan, kita akan kejar pokoknya. Jadi kita akan tetap secure domestic market dari barang-barang ilegal. Pak, soal yang under invoice PNM jadi SMV Kemenkyu itu gimana Pak? PNM jadi SMV Kemenkyu sama BRI udah jadi diambil nggak Pak? PNM sedang kita diskusikan. Sedang kita diskusikan tadi kan ada yang bilang tadi KUR 10% NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya nggak betul apa enggak? Kita subsidinya kita yang bayar kan. Nanti Askrino Jamrino juga kalau udah apa-apa kan ke kita juga rasanya sih ya, tapi nggak tahu kemarin sempat di BUMN ya. Kayak kita lihat apakah ada cara menyalurkan KUR dengan lebih baik, karena kan kalau perusahaan yang profit oriented yang public itu kan cari untung sebesar-besarnya by design, sedangkan KUR desainnya nggak untuk itu kan, untuk memberi pembiayaan semurah-murahnya kepada masyarakat atau bisnis yang membutuhkan, UMKM yang membutuhkan. Kita lihat bisa dirubah apa enggak. Kalau bisa ya kita rubah, kalau nggak bisa ya udah. Pak, UPK Freeport kan diperpanjang ya Pak. Itu tambahan proyeksi penerimaan negara berapa sih Pak? UPK Freeport yang kiriman bahan baku. Yang kemarin yang diperpanjang di Papua. Yang di Papua. Kan udah panjang, apanya nih perpanjang? Izin ekspornya. Kontraknya sama di Kontraknya kan udah lama tambahan diperpanjang. saham pemerintah 12% itu Pak ke penerimaan negara. Anda mesti tanya ke SDM. Saya belum terima detailnya. Kalau proyeksi Kemenkyu ke penerimaan negara berapa? Dari mana? Dari sana? Penerimaan negara ke penerimaan. Dari Freeport. Investasi ke Freeport. Oh, saya nggak tahu. Harus naik, tapi kita nggak tahu angkanya, tanya berapa, apalagi berubah sahamnya saya nggak tahu. Kalau berubah saham kan pasti investnya mesti nambah juga. Tapi itu kan antara kan yang nongkrong lewat main ID kan. Pak, untuk yang under invoice Kan sedang diproses. Nanti begitu presiden pulang mungkin dia akan umumkan. Saya nggak tahu, masih diproses. Tapi dananya udah siap. Terserah presiden. Pak, yang under invoicing itu kan katanya bisa sampai ribuan triliun Pak. Itu nanti langkahnya dari Kemenkyu gimana untuk Saya bilang ribuan triliun. ada Pak, misalnya katanya kan banyak kan Besar tapi saya ekonomi abal-abal. Nggak gini, kita punya data under invoicing, ekspor,
itu cukup signifikan. Kalau dari 10 perusahaan yang kita tes, itu masing-masing 3 pengapalan kita tes yang bisa ya, 3 pengapalan rata-rata ya. Itu sekitar 50% harga yang dilaporkan ke kita dibanding harga asli di pasar sana, pasar aslinya. Mereka menggunakan Singapura sebagai middleman, jual ke situ, harganya misalnya 10, sini ke sana 20, jadi bayar ke kita berapa? 10. Itu sudah clear, tinggal nanti kita follow up dari pajak dan biaya cukai. ART Pak, ART yang itu Gua pikir kita tadi itu rumah tangga ya. Kan kita lihat kan kita enggak impor baju bekas. Kita impor baju baru. Kalau Amerika bisa produce baju baru ya kita. Kalau baju bekas kan agak aneh. Nah, kita akan legal, boleh. Tarif pasti berlaku untuk barang yang legal. Kalau yang ilegal tidak. Kalau kita di sini nggak pernah izinkan baju bekas, nggak bisa dipaksa tarifnya. Orang emang nggak boleh. Itu kira-kira. Pak, kalau yang bea cukai itu Pak yang emas, kan harusnya bea cukai kan udah ngecek ya Pak, waktu dia impor terus dicek dia udah bayar atau enggak, terus kenapa jadi bea cukai yang nyegel lagi gitu Pak? Berarti kan apa dari awalnya miss di bea cukainya atau gimana? Berarti orang bea cukai yang ketipu nipu tuh. Ini kan rezimnya baru, dia betul yang lama. Ya biar aja nanti kita lihat seperti apa. Kalau emang itu praktek yang terjadi selama ini ya akan kita rubah. Dan melakukan itu harus kita hukum dan negara nggak mau dirugikan. Kita lihat itu aja. Saya akan lihat terus ke depan. Ini kan belum lapor ke saya secara formal hasil di lapangan. Cuman saya monitor sekali-sekali saya telepon gimana keadaannya gitu. Oke. Ya. Makasih ya. Hah? pembayarannya gubernur Kaltim yang 8 miliar itu gimana? Wah, saya nggak tahu, saya belum dengar laporannya. Nanti saya salah ngomong lagi. Pembayar subsidi Pak. Hah? Karena PLN Pertamina kapan cair Pak? Katanya kan mau 70%. Sudah cair. Februari udah cair kan, udah ngomong pertama. Untuk yang Januari kan bayar Februari itu 70% ya. Lupa saya angkanya berapa. Tapi berapa? 27 bulan. PLN dan Pertamina. 27 ya? Januari dan Februari. Yang Januari masih proses, yang Februari juga langsung. Berarti belum dibayar. Bentar lagi. Tapi kita bayar deh. Terima kasih ya. Ini udah available, sekarang juga udah available yang Pak, Januari insentif ya. mobil listrik Pak, gimana Pak kelanjutannya Pak? Ya? Insentif mobil listrik? Saya belum sampai ke saya suratnya. Terima kasih ya semua. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.